Halo guys, balik lagi sama saya Irfan. Kayaknya ya iPad A70 kemarin yang kita review udah punya saingan cuy. Saingannya tuh dari saudaranya sendiri. Ini dia saingannya cuy, Infinix Smart 8. Emang ya kalau udah Transcend Holding buat HP tuh kompetitornya wajib ketar-ketir. Gimana enggak kemarin dia ngeluarin HP A70 itu di bawah harga 1 jutaan. Kali ini muncul lagi HP yang speknya rada-rada mirip. Cuman ini rada lebih mahal sedikit aja. Untuk harga launchingnya sih saya belum tahu pasti. Yang pasti itu di atas 1 juta dan di bawah 1,5 jutaan cuy. Cuman untuk spesifikasinya ya bagusan iTel A70 atau Infinix Smart 8 ini ya saya juga belum tahu pasti nih cuy. Jadi kita bahas aja yuk sama-sama, let's go. Yang pertama kita bahas itu paket pembeliannya. Jadi di paket pembeliannya ini kita dapat case yang cukup cakep. Beda dari smartphone lainnya yang dapat case jenisnya soft case. Di Infinix Smart 8 ini dapat case jenisnya hard case. Desainnya sih cukup kece menurut saya. Terus ada juga dapat adapter charger, kabel USB to Type-C, SIM card ejector, buku petunjuk, dan kartu garansi. Menurut saya sih Infinix ini nggak pernah pelit dalam ngasih aksesoris di paket pembelian. Walaupun harganya itu cuma 1 jutaan, cuman ya selengkap itu dikasih sama Infinix. Oh ya saya lupa kasih tahu nih, kalau di HP ini udah terdapat screen protectornya, jadi kamu nggak perlu lagi nyari ke toko atau ke counter-counter HP gitu ya buat cari screen protector Infinix Smart 8 ini, karena udah disediain sama Infinix-nya langsung cuy. Jadi bisa dibilang ya hemat budget lah. Next kita bahas yuk di bagian desainnya. Desainnya sendiri sih saya lihat mirip banget sama iTel A70 yang kita review kemarin cuy. Bisa dibilang 90% mirip lah. Yang ngebedain hanya di bagian layar Infinix Smart 8 yang udah pakai layar jenis punch hole. Sedangkan di iTel A70 kemarin masih pakai font ya yang terkesan jadul banget lah. Tapi ini memang nilai keunggulan dari Infinix Smart 8 ini, karena emang tertulis besar-besar di bagian depan kotaknya sih. Mantapnya lagi, HP 1 jutaan dikasih layar punch hole, udah gitu dapat refresh rate 90 Hz. Buset. Makin kesini ya, fitur kayak punch hole abis itu refresh rate 90 Hz itu makin gak ada harganya sih menurut saya kan. Aduh, buset. Yaudah yuk kita lanjut. Terus di bagian desain belakangnya ada dua kamera dengan kamera utama 13 megapiksel dan kamera deep atau kamera gimmick yang resolusinya hanya 0,08 megapiksel. Sepertinya Infinix sendiri malu sih nulis spesifikasi kamera gimmick ini. Terus ada juga lampu flash yang berbentuk seperti ring light yang dikasih desain modul kamera. Ya kalau ini sih saya pribadi kurang suka, rada maksa jatuhnya. Tapi oke lah ya, HP 1 jutaan nggak usah minta banyak-banyak. Itu quotes yang sering netizen tulis di kolom komentar YouTube saya sih cuy. Oke, next ya. Untuk warnanya sendiri terdiri dari 4 varian warna. Ada Timber Black, Shiny Gold, Crystal Green, dan Galaxy White. Kebetulan yang punya saya ini nama warnanya tuh Timber Black cuy. Terus di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap jadi satu dengan fingerprint scanner. Di sisi kiri ada slot SIM tray, yang jenis SIM tray itu menggunakan triple slot. Jadi kamu gak usah takut kekurangan space internal storage 128GB yang disediain sama Infinix. Kamu bisa tambah pakai SD card cuy. Terus di sisi bawahnya terdapat lubang jack audio, lubang mikrofon, lubang charger yang sudah Type-C, dan lubang speaker. Oh iya, untuk speakernya masih mono speaker ya. Nah untuk speknya sampai sini saya cukup puas ya sama HP Infinix Smart 8 ini. Menurut kamu gimana cuy? Coba komen. Selanjutnya kita bahas dulu yuk bagian dapurnya. Soalnya di dapurnya ini ada fitur ya yang saya bilang cukup cakep untuk HP under 1,5 jutaan cuy. Nah penasaran kan? Yaudah yuk kita bahas aja sama-sama. Smartphone yang satu ini menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh, tapi saya belum tes sih boros enggaknya smartphone yang satu ini. Ntar kita masukin aja ke segmen suka duka aja ya. Untuk chipsetnya, smartphone ini menggunakan chipset dari Unisoc T606. Ini di atas dari seri chipset Unisoc T603 yang dipakai di iTel A70 dan di bawah seri Unisoc T616 yang dipakai di iTel S23 Plus. Terus kalau buat ngegame, ntar kita coba aja di segmen game ya, biar lebih puas lah buat nyoba ngegamenya. Untuk penyimpanan internal storage sendiri, smartphone ini ada dua varian. Ada varian 3/64GB dan ada varian 4/128GB. Itu tergantung kamu sih, kamu mau pilih yang mana, sesuaiin aja sama budget dan kebutuhan kamu cuy. Tapi yang cakepnya internal storage-nya sendiri sudah UFS 2.2 yang kita tahu speed dari transfer data UFS itu jauh lebih ngebut dibandingkan speed di eMMC. Nah ini tadi yang saya bilang fitur yang cukup cakep banget di HP under 1,5 jutaan cuy. Tapi ya sampai sini saya masih speechless sama Infinix ngasih HP kayak gini di bawah 1,5 jutaan. Buset. Next kita bahas yuk di bagian sektor kameranya.
Oh ya, by the way, HP ini pakai 3 kamera ya. Kamera selfie, kamera utama, sama kamera deep. Kamera utamanya resolusi 13 megapiksel, kamera deepnya 0,08 megapiksel. Udah, nggak usah kita bahas lah. Terus untuk kamera selfie-nya resolusinya 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya, HP ini hanya support di 1080p 30 fps. Itu untuk kedua kameranya ya, kamera utama dan kamera selfie-nya. Ini ada beberapa hasil foto dan video yang sudah saya tag di beberapa segmen. Kalian bisa lihat aja langsung cuy. Ini untuk hasil perekaman videonya. Resolusinya 1080 30 fps. Menurut saya sih ya mau gimana ya. Dibilang bagus, ya nggak bagus. Dibilang jelek, ya lumayan jelek lah. Cuman kita nggak bisa komentar juga cuy, karena memang harganya juga 1 jutaan ya. Kalau untuk fokus ya dia memang nggak bisa bokeh-bokeh sih, kayak flat aja gitu. Ya nggak sih? Dan terlalu bergelombang. Ya oke lah ya. Dan ini untuk hasil video di luar ruangan ya. Resolusinya 1080p 30 fps. Kalau untuk cahaya yang cukup sih hasilnya lumayan cuy. Kalau cahayanya rada kurang atau dalam kondisi low light, hasilnya jadi kurang sih menurut saya. Selanjutnya nih saya mau bahas di bagian layarnya. Infinix Smart 8 ini menggunakan layar IPS dengan resolusi 720 x 1612 piksel dengan kerapatan layar hingga 267 ppi. Untuk kecerahan maksimumnya hanya 500 nits saja cuy. Tapi yang cakepnya HP ini sudah menggunakan panel dengan refresh rate 90 Hz. Waduh, sekali lagi saya respect sih, harga 1 jutaan dikasih refresh rate segini. Jujur ya, saya lebih milih panel IPS dengan refresh rate 90 Hz ketimbang layar AMOLED yang hanya 60 Hz saja. Tapi itu menurut saya pribadi ya, karena terasa banget experience saat scrolling sosmed atau buat main game perbedaannya cuy. Untuk fiturnya sendiri, HP ini sudah support fingerprint scanner. Terus dikasih fitur Magic Ring ala-ala Dynamic Island-nya Apple. Dan gak lupa juga ada fitur Face ID-nya cuy. Nah, untuk selanjutnya saya mau bahas nih untuk bagian speaker HP ini. Untuk speakernya sendiri saya rada kurang suka sih cuy. Soalnya suaranya itu rada cempreng, abis itu nge-flat. Tapi dari fitur-fitur yang udah dikasih sama Infinix Smart 8 ini, saya nggak bisa kritik-kritik banget. Soalnya fitur dan spek yang dikasih Infinix di HP ini udah OP banget ya. Untuk range harga 1,5 jutaan ke bawah. Tapi buat kamu yang penasaran sama suaranya, ini kamu dengerin deh. Nah, gimana cuy menurut kamu suara dari HP Infinix Smart 8 ini? Menurut saya sih masih bisa lah ya untuk ditoleransi. Buat yang suka dengar musik, bisa lah dia kalian pakai TWS atau pakai speaker Bluetooth ya, walaupun bisa dibilang itu nambah budget dikit. Nah, jadi kesimpulannya saya nggak bisa banyak komentar sih dibuat Infinix Smart 8 ini cuy. Bisa saya bilang ini HP terbaik untuk range di bawah 1,5 jutaan. Cuma nanti ya kalau launchingnya di harga 1,5 jutaan ke atas, saya nggak rekomendasiin kamu untuk beli HP ini cuy. Karena dengan budget segitu kamu udah bisa dapat kayak HP Redmi 12 atau Infinix Hot 30-nya yang sama-sama pakai layar IPS dengan refresh rate-nya juga 90 Hz. Malah chipsetnya lebih gemuk pakai Helio G88. Ya, sekali lagi saya bisa bilang lah HP ini rekomendasi banget kalau untuk cuman sekedar browsing, nonton film, main game-game ringan atau sosmedan masih oke lah cuy. Tapi itu pun saya ingatkan lagi kalau launchingnya di bawah harga 1,5 jutaan. Oke, mungkin sampai sini aja video kali ini. Kita udah ngebahas Infinix Smart 8. Buat yang suka sama videonya, kamu bisa like dan subscribe channel YouTube Gadget cuy. Buat yang gak suka, kamu bisa aja langsung klik dislike.
Goodbye and see you next video. Thank you.